Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, kembali lagi dengan saya tentunya Sherly Novita Sara dengan NIM 2005020, mahasiswi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini Ayah mau menjelaskan rangkuman tugas pertemuan 9-12 komunikasi persuasi dengan dosen pengampu Dr. Wisroni. Yang mana pada kesempatan kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan Ayah jelaskan. Yang pertama yaitu profil seorang komunikator dalam program pendidikan luar sekolah. Yang kedua adalah tahap-tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir adalah contoh komunikasi persuasi secara tulisan, lisan dalam program pendidikan luar sekolah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Tahfiz Quran adalah suatu lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat Jorong Balebelo, yang mana tujuan dari pendiriannya adalah untuk mendorong masyarakat atau memotivasi masyarakat agar lebih mencintai Al-Quran serta juga mengamalkan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, ada tokoh yang mendampingi masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu Ustadz Hengki, bernama lengkap Hengki Saputra, biasa dipanggil dengan sebutan Hengki atau Ustadz Hengki, tempat tanggal lahir Muara Bulian 28 Juni 1967. Ustadz Hengki pernah belajar di SD 13 atau 1 Muara Bulian, MTSN Muara Bulian, dan MAN di Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah, Jambi, dan Universitas Mahat Ali N. Nuaimin, Jakarta, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang beliau menjadi seorang guru di Rumah Tahfiz Quran Hidayatullah Jorong Balebelo. Cita-cita beliau adalah bahagia dunia akhirat, menjadi seorang bupati, dan juga menjadi seorang pengusaha yang sukses. Selain dari itu, Ustadz Hengki juga memiliki moto hidup loh. Ada yang mau tahu moto hidupnya apa? Moto hidup dari Ustadz Hengki adalah hadirkan Allah di setiap pekerjaan kita. Tahapan komunikasi persuasi dalam praktik PLS, yaitu yang pertama, penampilan. Karena dengan penampilan seseorang akan menilai kita, terutama kita sebagai pendidik haruslah berpenampilan yang sopan, rapi, tidak mencolok, sehingga peserta didik akan bersikap sopan santun dan merasa segan kepada pendidiknya. Kedua, berbudi pekerti luhur. Sebagai seorang pendidik haruslah dapat menjadikan dirinya sebagai teladan dalam artian dapat mencegah perbuatan tercela, karena setiap tingkah laku, perbuatan dan perkataan seorang guru akan menjadi panutan dan contoh bagi anak didiknya. Ketiga, memiliki sifat konsisten. Menjadi seorang pendidik harus konsisten dalam mengajar. Pendidik yang profesional dan tidak hanya berprofesi sebagai pengajar, namun juga mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi anak didiknya. Terakhir yaitu fleksibel. Seorang pendidik harus punya prinsip, baik dalam nilai-nilai maupun pengetahuan. Fleksibel di sini maksudnya adalah tidak kaku dan mampu menyesuaikan dengan kondisi, perkembangan, sifat, kemampuan, serta latar belakang dari anak didiknya. Strategi yang dilakukan oleh komunikator yaitu 1. Motivasi.
Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik tentang keutamaan bagi seorang yang menghafal Al-Quran. Dengan itu, peserta didik akan lebih bersemangat lagi dalam mencintai Al-Quran, mengamalkan, serta meningkatkan hafalannya. Kedua, variasi. Dengan adanya variasi atau metode baru, akan membuat peserta didik merasa senang dan tidak bosan, karena adanya kejutan dalam setiap pertemuan. Hal ini juga menumbuhkan semangat peserta didik dalam belajar dan mereka akan menunggu-nunggu saat-saat seperti itu. Ketiga yaitu apresiasi. Memberikan hadiah atau reward akan menumbuhkan semangat peserta didik dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir yaitu bukti nyata di masyarakat. Pendidik memberikan informasi kepada peserta didik bagaimana keuntungan atau manfaat yang diraih oleh orang yang mengamalkan ayat Al-Quran serta nikmatnya menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu atau topik yang terakhir adalah contoh komunikasi persuasi secara tulisan dan lisan dalam praktik pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu contoh komunikasi persuasi secara tulisan. Sebuah buku lebih penting dari ratusan teman biasa. Seorang teman hebat ibarat sebuah perpustakaan. Kelak seorang penghafal Al-Quran akan memasangkan mahkota di kepala orang tuanya. Selanjutnya yaitu ada sebuah poster, teman-teman semua bisa lihat dari layar handphonenya, yaitu gambar sampah bukan warisan anak cucu kita. Maksudnya yaitu jagalah lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Ingat, buanglah sampah pada tempatnya ya. Dalam poster yang kedua yaitu 5 hal penting cegah COVID-19. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu ya, 3M. Yang kedua adalah contoh komunikasi persuasi secara lisan. Pendidikan bukanlah seberapa besar nilai yang kita kejar, tapi bagaimana kita menerapkan ilmu tersebut dalam keadaan sehari-hari walaupun sedikit. Ketika kamu merasakan hidupmu melelahkan, maka ingatlah ada keluarga yang harus kamu banggakan. Ada cita-cita yang harus kamu wujudkan. Lelah boleh, tapi jangan pernah untuk menyerah. Ingatlah pendidikan itu sangat penting bagi kita, maka raihlah pendidikan agar cita-citamu dapat terwujud. Nah, untuk kita yang ingin menghafal atau yang ingin dekat dengan Allah, bagi seseorang yang menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran, ada keutamaan bagi mereka. Yang pertama yaitu akan diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan. Dan juga kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Tentu kita semua ingin mendapatkan hal itu. Maka untuk dari itu mulailah mencintai Al-Quran, karena banyak dari sekarang ini orang yang melalaikan Al-Quran, bahkan tidak tahu seperti apa Al-Quran itu. Untuk dari itu, untuk saat sekarang ini, mulailah kembali mencintai Al-Quran jika ingin lebih dekat dengan Tuhan.